bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Begini Pak, saya itu mendapatkan tugas itu dari guru penggerak, yaitu tentang bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah nanti, yang pada dasarnya Bapak ini sudah lumayan lama nggih Pak nggih? Sudah berapa tahun Pak? Sudah lumayan lama nggih Pak nggih? Iya. 12 tahun lebih. Di sini itu saya mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk menyelesaikan modul 3.1 di mana seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan itu dapat menerapkan nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti beberapa menit aja lah Pak, katakan seperti itu, nanti kita bisa berbincang-bincang untuk menggali bagaimana cara Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Bisa Pak, saya minta waktunya sedikit Pak. Oh iya. Bagaimana Pak, kita bisa mulai sekarang atau bagaimana? Langsung saja gitu ya. Baik Bapak, kita akan mulai untuk wawancara kita, kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya untuk saya bisa berbincang-bincang ya Pak ya. Bapak selama menjadi kepala sekolah yang sudah cukup relatif lama ini ya Pak ya, kira-kira Bapak ini apakah ada permasalahan yang menimbulkan problem dilema? Kalau ada itu seperti apa Bapak? Bapak bisa menyampaikannya? Oke, terima kasih. Memang dari Kecamatan Karangtengah ini belum senior Paling senior, iya. Angkatan Kepala Sekolah 2009. Benar sudah masuk di masa kelayakan. Masa apa Ya, Pak? biasanya kan kalau periode pertama 4 tahun, nanti ada kelayakan lagi, terus 8 tahun, ada sampai 12 tahun, jadi sampai yang lebih. Ternyata alhamdulillah masih selesai. Sebetulnya begini, tiap-tiap sekolah dimanapun kita berada pasti ada problem, tidak mungkin tidak ada ya. Kita di amanah sebagai kepala sekolah, dan disitulah nanti ada ujian-ujian yang harus kita lalui, tinggal bagaimana cara menghadapi. Di Dionoso juga ada ujian yang saya lalui, di sini pun ada, tapi saya ambil yang secara umum saja ya, di mana-mana pasti ada. Ini juga dilema sekali kaitannya dengan bullying, perundingan. Kita tahu sendiri bahwa anak-anak itu sering, baik waktu jam efektif ataupun waktu istirahat, bahkan di luar pun sering bullying. Ini kita artikan secara umum saja. Iya. Nah, cara wong Jawa nyanyian Mengejek itu ya, mengejek. Awalnya misalnya contohnya semula bergurau, ya, mengundang atau memanggil seseorang itu tidak. Misalnya terkadang ada yang sekarang memanggil dengan nama orang tua, itu kan tidak baik. Atau kadang memanggil dengan panggilan yang maaf ini setengah mengejek. Misalnya kalau orangnya kurus, terkadang dipanggil kan gepeng, ring kongkeng, nah itulah. Maka dari itu kita harus sering-sering mengatakan hal tersebut, walaupun itu untuk menunjukkan keakraban. Karena itu kalau dilihat dari segi pergaulan tidak semua itu masalah itu tidak umum di mana. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya, itu masalah yang umum. Saya kira masalah dia terjadi di mana? Ini juga sekarang digalak, kita sudah sering menggunakan. Berarti baik-baiknya atau pintar-pintarnya cara kita
tadi untuk menerapkan norma kesopanan itu ya Pak ya. Oke. Dalam permasalahan tadi yang Bapak angkat itu tentang bullying itu, bagaimana cara pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu nantinya Pak? Oh, terima kasih. Ini memang kita perlu kehati-hatian. Yang pertama, kita cari dulu akar permasalahannya. Identifikasi Ya, dulu ya. misalnya ini terjadi di kelas panjenengan, kelas 4 misalnya. Jangan spontan anak langsung kita ambil, jangan dimarahin saja. Panggil dulu, misalnya keduanya panggil karena yang tadi ejek-ejekan berikut perkelahian, kita panggil, kita cari akar permasalahan. Biasanya masing-masing saling mempertahankan alasannya, Iya, betul. kenapa terjadi seperti itu. Ya, nanti bisa diprospek. Nah, setelah ketemu akar permasalahannya, baru nanti diselesaikan. Nah, bisa saja nanti diselesaikan. Ini akan lebih parah nanti kalau sudah sampai dengan laporan. Oleh itu kita lebih rumit lagi. Itu nanti bisa kita ambil beberapa langkah. Nah, itu harus buron pandai-pandai. Zaman sekarang tidak boleh anak dianggap anak nakal, itu nggak boleh. Yang namanya anak itu ya mungkin Karakter belum yang tahu berbeda persis ya, Pak, ya. karakternya, karena Iya. saya sering bilang panjenengan harus belajar psikologi anak, yang untuk belajar. Dan ini pula perlukan masih anak usia yang tahun kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 masing-masing mempunyai perkembangan. Iya. Oke, baik sekali Pak itu Pak. Dalam tadi Bapak dalam pengambilan keputusan itu sudah sangat baik Pak. Langkah-langkah apa yang nanti akan Bapak lakukan supaya tadi kan memang ada salah satunya untuk mencari akar permasalahan. Apa ada langkah-langkah lagi yang nantinya Bapak akan lakukan dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Oke, terima kasih. Ini untuk langkah yang lebih konkret karena ini terjadi biasanya umum di setiap Iya. kelas. Maka kita mengadakan pertemuan rapat di setiap rapat Dengan rekan guru ya ya Pak? dengan rekan-rekan semuanya yang ada. Bisa juga nanti melibatkan komite orang tua siswa. Ini kita berikan istilahnya pengertian tentang apa itu bullying atau perundungan. Terus langkah-langkah apa yang harus kita ambil, kita musyawarahkan yang terbaik itu yang baik. Sekiranya masalahnya ringan bisa diselesaikan oleh guru kelas, oke, selesai. Tapi kalau sudah biasanya sampai timbul perkelahian, anak sampai ada yang nyun sewu, kadang ada yang sampai lebam, nanti lapor ke orang tuanya. Biasanya orang tuanya di sini. Iya. Ya, nanti kepala sekolah yang akan memberikan pengertian. Karena apa? Kalau sudah sampai kepada orang tua, biasanya nanti orang tua itu saling membenarkan anak. Iya. Akhirnya apa? Timbul permasalahan antara kedua orang tua. Padahal nanti kalau di lain waktu, mungkin anak sudah kumpul kembali sudah berubah, dan orang tua tersebut masih timbul. Iya. Oleh karena itu, maka tidak boleh. Masalah ini harus kita ambil alih, kita selesaikan. Kita selesaikan dengan baik, jangan sampai orang tua nanti saling istilahnya bersabar. Kita berikan pengertian, bagaimana cara dengan baik sehingga tidak berbeda di antara itu langkah dari kami. Dan itu Bapak Ibu harus tahu semuanya. Tahu, itulah Baik sekali Pak. Jadi itu pada intinya ketika kita akan mengambil itu ya Pak ya, Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan yang nantinya itu pasti harus dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Itu kita memerlukan suatu kerjasama, kolaborasi, kemitraan, baik kemitraan dari guru-guru maupun masyarakat maupun dari komite ya Pak ya di sini.
agar tidak pastinya agar tidak terjadi miskomunikasi ya Pak, jadi betul. tidak ada salah Yang paham. paling baik itu komunikasi. Iya, itu memang Pak, komunikasi nomor satu. Dari pengambilan keputusan Bapak tadi yang Bapak utarakan, tindakan yang akan menjadikan suatu keputusan Bapak itu akan lebih efektif. Jadi dalam artinya itu yang lebih menguatkan itu bagaimana Bapak? Oke, terima kasih. Seperti yang kita laksanakan, setelah kita ambil keputusan, maka semua yang ada di sekolah, baik itu Bapak Ibu guru atau tenaga administrasi yang lain, harus betul-betul melaksanakan hal tersebut, harus disiplin. Yang selanjutnya kita sosialisasikan baik kepada siswa maupun orang tua siswa, bisa lewat WA grup guru masing-masing, itu kan ada. Kita sosialisasikan agar orang tua juga itu memantau anak-anaknya. Terus selanjutnya juga di sekolah kita ada istilahnya pamflet atau MMT yang berkaitan dengan hal pelarangan untuk bullying, hal tersebut termasuk juga pelarangan yang lain, merokok, narkoba dan lain-lain di aktivitas belajar, semuanya itu sudah kita lakukan. Hanya tinggal efektivitas tersebut itu terletak pada satu, kepala sekolah nggak boleh bosan-bosannya mengingatkan pada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tidak boleh alergi dan bosan menyampaikan kepada siswa, karena suatu saat nanti jika Bapak Ibu guru tidak ada di kelas dalam hal ini waktu itu sering anak tanpa sadar itu akan itu tadi karena berguru ya, tanpa sadar nanti terus cara sekarang ya nyanyian seperti itulah itu, maka itu harus betul-betul kita pantau, kita laksanakan dengan disiplin. Saya yakin kalau sering kita beri pengertian pada anak setiap hari, bahkan kita berikan pengertian walaupun sedikit-sedikit, anak nanti akan selalu teringat. Oh, kalau seperti ini tidak boleh ya, walaupun berburu dengan temannya tapi tidak boleh saling mengejek atau saling merendahkan, itu tidak boleh, karena kalau terjadi nanti akan timbul dampak psikologis pada anak. Nah, kan pernah terjadi dampak psikologis pada anak. Kadang anak kalau sudah dalam tanda kutip dia sudah tidak mampu untuk membendung ya psikologisnya, anak kadang nggak mau sekolah karena sering diejek dan sebagainya. Kalau ada hal-hal seperti itu, dulu harus bertanya bagaimana caranya sebelum hal tersebut sampai ke kepala sekolah. Kalau saya sampai ke kepala sekolah, berarti kan guru tidak bisa menyelesaikan. Dari guru tersebut, yun sewu, berarti kan saya anggap gagal terhadap hal tersebut jadi kurang berhasil. Karena itu guru harus mempelajari, harus selalu belajar tidak harus di bangku sekolah, dengan pengalaman, dengan membaca buku, atau bahkan sekarang browsing di internet, laptop, HP itu sering terjadi. Dan itu guru harus istilahnya bisa mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal dengan anak-anak. Karena di HP itu sekarang sering terjadi tindak kekerasan, dan itu pun guru harus sering memberikan pada anak, tidak boleh dilakukan dalam seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk memberikan pengertian pada anak hal apa yang dulu dan tidak. Baik Pak, itu merupakan suatu tindakan ataupun strategi ya Pak ya, strategi yang sudah luar biasa, di mana kita itu memang pastinya memang di suatu kelas ya Pak ini, di suatu kelas ada yang namanya WA untuk orang tua murid ya, guyup itu ya, guyup di kelas 4 misalnya, di kelas-kelas itu mungkin akan menambah saling komunikasi antara baik antara wali kelas maupun dengan orang tua, jadi mereka juga bisa mengawasi anak-anak mereka. Baiklah Bapak, dalam penyelaksanaan pengambilan keputusan Bapak ini yang tadi tentang permasalahan tadi bullying itu Pak, apakah ada tantangan ataupun hambatan yang terjadi dalam pengambilan keputusan itu Pak? Terima kasih. Dalam setiap pengambilan keputusan pasti ada tantangan dan hambatan. Kita
contohkan di sini, misalnya dalam peraturan untuk no bullying, nah ini di sini tantangannya, hambatannya itu bisa kita lihat dari 3 sudut. Tiga sudut, ya. Yang pertama dari siswa dulu. Tinggal siswa ini nyun sewu telah diberikan pengertian oleh Bapak Ibu guru, ini kira-kira siswa itu masih melaksanakan dulu atau tidak. Kalau masih melakukan, dulu harus intensif dan siswa pun harus dipanggil memberikan pengertian ya secara matang agar anak tersebut tidak terus melakukan bullying. Yang kedua, bagaimana komunikasi dengan orang tua siswa. Kita tahu bahwa orang tua siswa mayoritas itu bekerja di yang swasta atau wirausaha, seperti misalnya di pasar, berdagang, bekerja di pabrik. Nah, kalau ada hal seperti itu, waktu orang tua untuk memperhatikan anak kan sedikit sekali kurang. Nah, itu faktor ini sangat menentukan keberhasilan untuk menanggulangi bullying yang harus dilakukan oleh orang tua kaitannya bullying. Nah, kalau orang tua misalnya ke pasar, kerja di pabrik, berangkat jam 6, pulang jam 6, akhirnya komunikasi dengan anak kan kurang. Nah, ini maka dari itu sebagai seorang guru di grup BA harus selalu memberikan pengertian pada orang tua untuk diajak untuk mengawasi pergaulan putra putrinya. Karena apa? Saya yakin kalau di sekolah itu sudah dikondisikan oleh Bapak Ibu guru untuk diberikan pengarahan, pengertian, ya, diberikan pembelajaran yang semaksimal mungkin sebaik mungkin untuk tentang karakter. Tapi nanti kalau sudah pulang, tinggal lingkungan pergaulan anak ini gimana? Ayo, di sekolah hanya berapa jam? Paling 5 jam kan? Iya. Sedangkan yang sisanya, yang dari 24 jam kurang 5 jam itu kan berada di luar sekolah. Itu biasanya yang paling berbahaya itu ketika lingkungan anak, ya, orang tua tidak tahu anak itu kumpulan itu sopo, berkumpul dengan siapa, kontone sopo. Orang tua harusnya tahu anak kumpulan itu. Kita tanya saja, sebenarnya bulan ini. Suatu saat orang tua harus memantau, karena kalau tidak seperti itu nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, salah pergaulan nanti akan merusak dari moral dan mental. Misalnya zaman sekarang karena zamannya sempit, sudah tidak kita berdiri lagi, HP ini dipakai untuk browsing hal-hal yang kurang baik. Terus lagi kadang anak-anak SD tidak berani ya merokok dan lain sebagainya. Terus dalam pergaulan terkadang yun sewu bicaranya mulutnya ngomong yang kasar dan bicara yang tidak ngomong. Itu maka dari itu lingkungan anak di luar sekolah itu juga sangat menentukan untuk keberhasilan. Itu sudah 2 yang kita temukan. Yang terakhir dari dalam sekolah, dari Bapak Ibu guru, makanya sering wanti-wanti, sering berikan pengertian agar anak-anak itu selalu diawasi dan diawasi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau ada guru yang sampai koridor, saya juga harus turun tangan. Guru tersebut akan saya panggil dan akan saya bilang. Kalau hal tersebut tidak saya lakukan, nanti guru akan seenaknya sendiri dan program ini tidak akan berhasil karena untuk melaksanakan hal tersebut semuanya harus terlibat agar hal tersebut setelah kita putuskan ya sosialisasikan, dilaksanakan sedikit mungkin akan berhasil menekan perundungan. Baik sekali Pak ya. Jadi banyak sekali tantangan yang ada di dalam itu ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang tadi diantaranya memang perhatian orang tua yang kurang ya Pak ya. Jadi
dan lingkungan sekitar mereka. Jadinya memang berpengaruh besar dengan cara berpikir anak ataupun tingkah laku anak itu sendiri, baik di lingkungan luar maupun di lingkungan sekolah. Meskipun ya lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab kita Pak itu sebagai seorang guru dan juga sebagai bapak seorang pimpinan yang juga pastinya juga akan terlibat di mana seorang guru ketika itu mereka mengingatkan, tapi karena kemungkinan belum menemukan solusi ya Pak ya, menemukan solusi sehingga pastinya guru itu nanti meminta pertimbangan sebagai seorang pemimpin sekolah di mana jenengan mempunyai wewenang untuk mengambil sebuah keputusan yang terbaik gitu ya Pak ya. Oke Pak. Dalam pengambilan keputusan ini apakah Bapak membutuhkan waktu yang tertentu atau bagaimana gitu Pak? Ya tentunya dalam pengambilan keputusan ini kita membutuhkan waktu. Yang pertama, setelah terjadi permasalahan, kita identifikasi, kita klarifikasi, bilang, pilih apa yang kami. Setelah itu nanti kita melakukan rapat, melibatkan bahkan komite. Dalam rapat tersebut kita sampaikan data tersebut. Jadi kita dalam mengambil keputusan nanti semua yang ada di level sekolah itu tahu hal tersebut, ya. Sehingga nantinya dalam pelaksanaannya juga tidak ada lagi atau minimalisir hal-hal yang dilakukan ya. Berarti kita tetap dalam pengambilan keputusan itu tetap step by step ya Pak ya. Nah ada tahapan, ada pertimbangan gitu untuk memberikan untuk memberikan keputusan yang terbaik ya Pak ya. Kita evaluasi nanti setiap misalnya satu semester kita evaluasi, setiap tahun kita evaluasi. Ya nggak mungkin setiap sekali mengambil keputusan bisa terlaksana dengan semuanya, nggak mungkin. Iya pasti ada tahapan. Setiap tahun kita evaluasi. Baik Pak, dalam Bapak mengambil sebuah keputusan ini, apakah ada seseorang yang terlibat dalam pengambilan Bapak itu, pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu? Dalam arti itu, apakah ada yang, maaf yang sewu, ada yang sedikit membujuki atau bagaimana? Begini, dalam kita setiap mengambil keputusan ini tentunya kita melibatkan beberapa pihak. Kita juga mempertimbangkan karena kita dalam bidang pendidikan ini otomatis di lingkungan sekolah kita yang ada yaitu guru, kepala sekolah, komite, dan dari dinas terkait misalnya pembina kita, Pak pengawas, kita mintai masukan. Demikian pula kita juga melibatkan orang tua tidak secara langsung dalam pengambilan keputusan, tapi setiap kita ketemu, nah, ini harus betul-betul kita berikan pengertian, ngobrol tapi sambil memberikan informasi. Kita kan sering juga dari misalnya ketika seperti bisa dari Polres Polsek juga sering kita ajak bicara, jadi memberikan masukan-masukan hal-hal yang perlu kita lakukan selain sekarang dan lain-lain. Kita semua stakeholder yang ada di kecamatan ini termasuk puskesmas juga kita mencari masukan-masukan agar nanti pusat ini tepat dan Baik Pak, ketika Bapak mengambil keputusan itu jadinya melibatkan baik dari dinas-dinas terkait maupun rekan guru, orang tua siswa dan siswa itu sendiri, dan juga dari luar, dari misalnya puskesmas, dari Koramil, Polsek, itu semuanya terlibat. Tapi semua pengambilan keputusan itu kan ada pada diri Bapak ya Pak ya. Nah, itu jadi pengambilan keputusan tetap kembali ke
panjenengan sebagai masukan-masukan itu perlu kita pemimpin sekolah. pertimbangkan. Iya, jadi masukan-masukan itu perlu dipertimbangkan. Baik Pak, alhamdulillah ini dalam kegiatan kita berbincang-bincang pada pagi hari ini yang sudah tadinya panjang lebar ya Pak ya. Dalam Bapak pengambilan keputusan ini pembelajaran apa yang Bapak ambil? Terima kasih. Ini sebetulnya kalau diceritakan panjang. Panjang sekali Pak. Kita sebagai seorang guru itu harus bisa sabar. Apabila ada suatu kejadian, tidak boleh langsung, misalnya suatu kejadian terus kita menjustis anak, misalnya anak ini mati, ada kejadian, klarifikasi, dicarikan permasalahannya, anak kita ini sebetulnya anak kalau didekati itu dia hatinya juga akan luluh. Kita juga pernah ada anak sampai dalam, nyatanya setelah kita guiding, kita lanjut, kita punya, mereka juga akan mengatakan yang sesungguhnya dan dia akan menyesali perbuatan dan menangis. Padahal anak tersebut nyun sewu sudah keadaannya sudah di luar batas ya, sampai lingkungan pergaulannya, orang tuanya sudah tidak memperhatikan, orang tuanya sudah apa istilahnya lepas. Akhirnya anak tersebut salah satu bulan kumpul dengan anak yang lebih besar, ini berapa kan? Mungkin merasa ya, diperhatikan ya Pak ya. Ya, maka dari itu kita perlu perhatikan. Maka kalau ada anak-anak yang istilahnya di sekolahan itu dia katakan hiperaktif saja, hiperaktif ya, karena aktivitasnya lebih, maka itu kita perhatikan, kita dekati, kita berikan kepercayaan padanya untuk misalnya suruh mengawasi teman-temannya. Kalau seperti itu nanti kan mereka saya diberikan tanggung jawab datang untuk saya. Nah, berarti itu setelah seperti itu nanti akan ya step by step nanti akan menemukan dirinya. Aku nanti maka dia akan timbul kebaikannya. Dia tidak akan menjadi biasa. Maka dia harus diperhatikan dari awal menjadi apa, setelah itu nanti sebelum kita ambil tindakan kita ambil klarifikasinya, sehingga nanti kalau ada permasalahan seperti itu sampai sekolah dimusyawarahkan bersama, nanti bisa diambil apa istilahnya keputusan tindakan dan lain sebagainya sebaik-baiknya, sehingga tidak akan timbul permasalahan yang sampai pada orang tua. Jadi pada intinya segala sesuatu itu dapat kita selesaikan dengan usaha. Kalau kita mengambil keputusan sendiri, terkadang kita akan nyuwun saya pemikiran satu orang dengan 10 orang kan beda. Nanti ada misalnya saya punya ide 5 ide, tapi yang lain ada ide apa, nanti akan menambah pengambilan keputusan tersebut menjadi istilahnya prima. Kalau kita mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, nanti kalau ada apa-apa misalkan ya kepala sekolah nanti guru tidak didebatkan, terus komite tidak didebatkan, sehingga setiap mengambil keputusan itu nanti hasilnya akan beda kalau musyawarah. Itu pasti. Hasil di keluarga misalnya anak siji loro telu karakteristiknya begini. Iya. Kita orang tua ayahnya ibu selalu musyawarah. Nggak boleh anak lebih justice. Anak itu sebetulnya mereka itu tidak ada artinya, hanya kekurang tahuannya tentang hal yang dilakukan tersebut, karena mungkin tidak ada yang bimbing atau kurang dalam arahan dari orang tuanya, bukan sebagai guru kita harus membimbing, kecuali mengajar kita harus mengajar. Itu yang harus tidak boleh kita sepelekan. Yang namanya pendidik, tidak
karakter iya. anak akan nanti kedepannya menjadi anak yang berakhlak karimah. Ini harapan kita. Kecuali anak pandai, terampil, punya life skill, harus berakhlak karimah. Nanti kalau di masyarakat kalau akhlaknya baik harus sih. Ya naik sopot di sekolah ini mungkin itu semuanya akan kena semua pesan pesan. Kalau melanggar sesuatu pun nanti akan ditahu. Tapi sekolah ini mungkin naik sopot itu pasti itu. Jadi kita nanti bersama-sama saya kira itu harus kita laksanakan. Kita harus kita ambil secara musyawarah dan akan siapkan itu. Baik sekali Pak. Itu merupakan suatu pembelajaran yang Bapak ambil yang begitu banyak yang panjang lebar tadi ya Pak ya. Jadi dalam pengambilan keputusan di dalamnya itu pembelajaran yang dapat diambil itu bahwa ketika kita dalam pengambilan keputusan seharusnya kita dapat memilah untuk mengidentifikasi, mencari akar permasalahan, dan kita akan melakukan suatu musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan selain itu dengan pengambilan keputusan yang terbaik itu juga maka akan menjadikan untuk merubah sifat anak untuk merubah sifat anak menjadi kepribadian yang mempunyai akhlak yang baik juga. Begitu ya Bapak ya. Oke Bapak ya, terima kasih atas waktunya. Sudah sangat lengkap sekali Bapak. Terima kasih banyak. Saya mau melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih banyak atas waktunya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Emma. Monggo gimana? Ada perlu apa gitu? Ya, silakan. Iya. Monggo. Gimana? Ada perlu apa? Iya, Bu Kustini, maaf. Maaf saya mengganggu waktunya sedikit. Enggak apa-apa. Waktunya gini. Bu Kustini, di sini saya itu maulah untuk kita berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana caranya nanti Bu Kustini itu sebagai kepala sekolah nih. Dengan jabatan sebagai kepala sekolah, saya ingin berbincang sedikit bagaimana sih caranya Bu Kustini dalam pengambilan keputusan untuk memberikan nilai-nilai yang terkandungnya itu terkandung nilai-nilai kebajikan. Nanti Bu Kustini bisa ungkapkan. Istilahnya ini wawancara ya. Untuk Iya. kepentingan apa ya Bu Emma? Nah ini nanti saya kan sekedar untuk melaksanakan tugas saya sebagai supervisor. Oh gitu ya. Berarti saya nanti dengan mewawancarai masalah sekitar bagaimana saya mengambil keputusan di saya ya. Betul sekali. Otomatis ini masalah dinas di sekolah. Oke, nggak apa-apa. Pastinya kan memang kalau di sekolah itu kan ada yang namanya problem ya Bu ya. Iya. Nah, itu ada problem-problem nanti Bu Kustini mungkin ada salah satu problem yang diangkat atau apa yang bisa diceritakan digambarkan. Bagaimana Bu? Kita Semoga saya bisa memberi jawaban sesuai yang dengan ini. Ya, bisa kita mulai Bu. Bisa, monggo. Semoga nanti lancar wawancaranya. Bu Kustini, di sini saya akan mewawancarai sedikit ya Bu ya. Mengetahuilah gambaran-gambaran apa yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Begini Bu, selama Bu Kustini ini menjadi kepala sekolah ya Bu ya. Apalagi sekarang ini Bu Kustini itu menjabat kepala sekolah yang baru ya. Iya, masih baru. Oke. Masih kinyis-kinyis. Ya, sekinyis-kinyis. Kira-kira ada permasalahan atau yang menimbulkan permasalahan dilema, problem dilema. Kalau misalkan ada itu gambarannya seperti apa? Terus ini bisa menceritakan pada saya. Iya Bu Emma, terima kasih. Ini menyangkut satu, saya itu menjabat kepala sekolah di sini baru sekitar 6 bulan. Jadi apapun keputusan yang saya ambil
itu sifatnya bagi saya mendesak, Bu Emma. Tapi saya berpikir juga, saya nggak bisa bekerja sendiri. Terutama kendala sangat banyak, Bu Emma. Karena saya punya otomatis sebagai kepala sekolah baru, punya program-program yang ingin saya canangkan di SDM. Nah, ketika saya mempunyai program-program tersebut, tentunya saya tidak bisa langsung melaksanakan program. Nah, tentunya ini saya harus ada konsolidasi, ada penyesuaian, ada sikapnya adaptasi dengan SD yang baru saya tempati, saya jabat sebagai kepala sekolah. Nah, banyak sekali Bu Emma. Contohnya tentang sumber daya yang ada di SD ini yang tidak sesuai dengan program yang ingin saya jalankan. Terus guru, terutama penataan gurunya dulu yang harus menyesuaikan dengan kondisi saya, baik emosional, baik cara kinerja saya, otomatis kita saling menyesuaikan dulu. Nah ini menjadi salah satu faktor yang harus saya tangani dulu. Ya. Jadi masalah lingkungan SD saya itu tempatnya sumber daya yang ada itu saya sesuaikan dulu dengan program yang saya buat. Kemudian sumber daya manusianya juga harus saya sesuaikan, bagaimana kondisi anak, kondisi ekonomi, kondisi sosial anak maupun wali murid. Keadaan sosial ekonomi kan menentukan. Iya. Itu nanti yang bisa terus kekeluargaannya dulu, yaitu tadi SDM gurunya setempat. Itu dulu yang saya sesuaikan. Berarti dalam tahunnya Bu Gusti ini menjadi kepala sekolah baru ya Bu ya, panjenengan harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada ini. Dari lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat sekitar, dunia, terus bagaimana kita akan melaksanakan program-program ya. Ya, oke, baiklah Bu Gusti ini. Terus bagaimana ketika ada problem itu, Bu Gusti ini bagaimana cara pengambilan keputusan yang akan Bu Gusti ini ambil jika terjadi permasalahan-permasalahan seperti itu? Begini Bu Emma, memang apalagi kalau melihat sumber daya SD saya ini sangat minim dengan jumlah siswa yang begitu minim juga, otomatis dana BOS, dana operasional sekolah tentunya juga sedikit. Ya, kalau masalah gedung, sarana dan prasarana saya anggap cukup, tapi dari sumber daya keuangan itu sangat minim sekali karena jumlahnya hanya 57. Itu minim, bahkan dari batas minimal itu masih kurang. Kan jumlah siswanya? Iya, 57. Ibaratnya kalau di SD Gemuk itu baru satu kelas ya Bu Emma. Iya, satu kelas kalau di yang Gemuk. Di SD saya itu menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi rata-rata cuma ada berapa murid itu? 8 ya. 8 murid. Itu yang paling banyak itu kelas 1, kelas 2. Yang lainnya itu rata-rata jumlahnya baru 8 anak. Jadi saya berpikir bagaimana saya bisa membangkitkan semangat guru, karyawan agar jangan pesimis. Meskipun biasanya kalau kepala sekolah baru dianggap jelas belum mampu, tapi saya tidak menunjukkan seperti itu. Saya menunjukkan saya mampu. Saya mampu dalam arti saya harus tetap berusaha mengadaptasi, menyesuaikan diri. Bagaimana toh guru itu, saya pelajari dulu. Oh ternyata seperti ini. Saya benar dulu Bu Emma. Bukan berarti kemarin tidak ada masalah. Ya banyak sekali masalah, terutama kekeluargaan guru dulu. Ya saya rangkul dulu. Itu tidak 1 bulan 2 bulan belum Bu Emma. Ketika saya baru mencapai bulan keempat, saya sudah merasakan. Saya sudah berkeluh kesah. Saya sudah berkeluh kesah ya. Saya berkeluh kesah sama ibu pengawas. Bu, saya punya masalah seperti ini. Tapi saya di rumah berpikir, itu masalah saya. Saya harus mengatasi. Saya sekarang kepala sekolah. Kalau dulu saya bisa curhat ke kepala sekolah saya, tapi saya harus bisa. Kemudian saya terus
ya dari Bu Pengawas, ya nanti saya bantu, sudah bilang begitu. Tapi tidak, saya harus bergerak selama 2 bulan. Ketika Bu Pengawas datang sini, saya sudah ada perubahan, Mbak Emma. Saya terima kasih sekali. Lah, pertama yang ingin saya cakup itu satu, memang rekan, mitra saya untuk bekerja sama, guru. Itu saya rangkul dulu. Alhamdulillah ya, dengan ibaratnya dengan saya lemah lembut, dengan kekeluargaan, sampai saya marah, sampai saya keluarkan amarah saya ketika memang benar-benar saya marah. Ya, itu saya seolah-olah ada power ya, ada energi saya ketika harus saya menguasai mereka dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian mereka nggak bisa bicara. Itu pun saya juga harus dengan konsisten ya. Saya harus begini. Harus bertanggung jawab ya. Iya, saya nggak bisa bilang saudara seperti ini, kemudian saya bisa dibelahke ibaratnya. Saya harus benar-benar ya menyesuaikan benar-benar. Kalau datang ya tidak harus pagi yang pagi. Saya tidak seperti itu Bu Emma. Yang penting sebelum jam pinjam, sebelum jam kerja saya sudah sampai. Kalau toh kita manusia biasa ya saya toleransi. Saya sangat harus jadi benar-benar jadi saat itu jadi ibu. Bukan jadi leader, tapi saya jadi ibu, jadi saudara, jadi rekan, semua guru saya. Setelah saya rangkul, oke, program pada bulan ke-5 ke-6 ini saya sudah masuk Bu Emma. Saya sudah bekerja dengan mitra-mitra saya yang bisa saya diajak kerja. Alhamdulillah, itu dengan usaha dan doa saya kepada Allah. Ya, semua memang Bu Emma. Ketika pertama kali itu yang paling sulit bagi saya adalah menyesuaikan dengan kondisi yang sedang yang ada itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu Bu Emma. Jadi pertama kita rekan. Bagus sekali Bu, itu memang bagus sekali. Itu salah satu strategi. Dimana kalau tanpa rekan ya Bu ya. Kalau tanpa rekan itu bagaimana kita akan kita akan melaksanakan program sekolah kita. Jadi itu memang kita itulah kita merangkul kerjasama kolaborasi dengan mereka untuk mewujudkan program sekolah yang diinginkan ya Bu ya. Itu bagus sekali Bu. Langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Tadi memang sudah ya Bu ya, sama tadi dengan langkah-langkahnya tadi, salah satunya tadi ya Bu ya, dengan apa saja Bu tadi Bu? Satu, pendekatan dengan penyesuaian, adaptasi, ya, kemudian ada sedikit perbaikan. Jadi kita tidak memaksa Bu. Jadi kita bekerja itu ada sifat kemanusiaannya. Ya, kita akan bekerja dengan manusia ya. Jadi tidak bisa harus begini. Saya banyak membenahi karena tadi ya mengingat SDM, sumber daya yang ada di SD ini sangat rendah ya, sangat sedikit muridnya. Jadi saya mulai harus berpikir lah. Terus langkah-langkah saya apa Bu Emma? Jadi pertama trik saya juga harus menata formasi yang guru sudah bisa ya, sudah keanggap bagus ya. Kan saya bisa ada perubahan tapi saya jalankan dulu yang ada kemarin, udah jalan dulu sampai nanti tahun ajaran baru sudah, sambil saya mana yang harus saya benahi. Kemudian saya menata masalah tugas sampingan guru, contohnya bendara. Saya tata mulai dari bendara bos. Kalau kemarin ada kesalahan saya luruskan sesuai dengan program saya, tentunya ya saya anggap ini lebih bagus. Bagaimana nanti kita bekerja kalau keadaan terutama yang menata keuangan itu nggak bagus. Jadi meskipun prinsip saya uang sedikit, kita kalau kita benarkan uang itu pemerintah ngasih dana itu kan ada alokasi. Kalau kita jalankan sesuai apa adanya itu tak kira bisa. Nah penataan itu mulai itu juga nggak mudah ya. Mengganti formasi bendara, saya cari yang canggih. Ya saya anggap yang sesuai, ya semua bisa kalau gampang, tapi yang paling efektifnya bagaimana? Begitupun saya juga menyesuaikan, monggo gimana enaknya. Saya nggak bisa, kamu harus gini nggak bisa. Saya yang kemarin pegang
misalnya Bu Emi ya, pegang bendera. Tak, bagaimana kalau Bu Emi megang lagi? Masih sanggup apa enggak? Tapi dengan syarat saya seperti ini maunya. Dia bilang nggak bisa. Oke, kalau Bu Emi tidak bisa megang bendera, Bu Emi maunya pegang bendera apa? Kan nanti ada bendera bos, bendera lain-lain, bendera apa? Apa itu? Bantuan itu PIP dan sebagainya kan banyak ya. Ada bendera pengelolaan koperasi dan sebagainya. Pilih apa? Monggo. Semua saya kasih tugas sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Saya kasih tugas semua, tidak ada yang tidak saya tugas. Kemudian sampai keputusan yang paling bagus, nah ini kita jalankan. Alhamdulillah triwulan pertama bos ini kelihatannya sudah saya pantau bagus. Nah saya mulai bisa melaksanakan program. Nah trik saya itu tadi ya, satu tadi penyesuaian adaptasi, dua menata. Ya, menata lah. Setelah itu baru saya masuk melaksanakan program saya. Contohnya satu yang saya prioritaskan ya, maaf. Karena kebetulan saya berdomisili di Desa Karangsari, saya mempunyai beban moral. Bukan beban moral saya karena saya itu saja ya, karena saya juga kepala sekolah baru. Saya ingin menaikkan jumlah siswa. Otomatis saya langsung bentuk panitia koordinator penerimaan siswa. Ya, kita mulai bentuk siapa yang sesuai. Ya, siapa yang sesuai. Kemudian nanti kan ada lomba-lomba gitu. Saya juga sudah membentuk koordinator lomba. Contohnya kemarin ada pesta siaga. Ini ada lomba apa? Ya, ada. Itu sudah saya tunjuk. UMI, ini semua. Lah jadi ada pembagian tugas. Ada yang menata masalah keuangan, Wika. Ada yang menata masalah kesiswaan, Pak Angga. Sudah semua saya bagi. Terus di samping itu juga apa itu? Tukang kebunnya ya, penjaganya juga sudah semua. Jadi semua nanti insya Allah saya tata, mulai dari tata ruang, mulai dari kantor ini dulu ya. Dengan tentunya sudah ada perubahan ya. Dulu ketika saya belum di sini dan sudah. Kemudian itu tata kelas sudah saya tata. Dulu kan kelas 4 di sini, kelas 1 di sana, kelas 6 saya buat tata semua. Itu tidak mudah Bu Emi. Ya, itu perlu dana dan sebagainya. Jadi saya juga harus menyesuaikan dana yang ada. Tapi benar-benar saya maksimalkan. Saya pakai dana yang ada, jangan sampai dana ini sia-sia. Misalnya tabungan siswa ya, bisa dimanfaatkan. Oke, ada dana penalangan dana siswa. Oke, saya pakai. Pokoknya apa yang bisa asal kita tanggung jawab nih. Ya, sudah perpus semua kita tata ya. Terus kita juga ngasih motivasi tentunya. Pastinya. Iya, itu tidak bisa terlepas dari itu. Jadi saya tidak bisa melaksanakan program saya yang menggebu-gebu karena saya masih baru ya. Otomatis masalah siswa, masalah penataan sekolah, semua penghijauan itu dalam otak saya dengan penuh memberi motivasi kepada guru. Nanti jenengan bisa ambil kesimpulannya ya. Jadi apa trik saya yang saya buat. Trik yang Bu Kustini sampaikan itu udah sangat luar biasa sekali Bu. Dalam apa ini? Dalam langkah-langkah atau strategi tadi ya Bu ya, yang Bu Kustini sampaikan dalam nanti bagaimana caranya Bu Kustini dalam pengambilan keputusan. Ini intinya di lingkup sekolah yang tadi Pak Pembinanya itu memang bagaimana cara Bu Kustini sebagai kepala sekolah baru untuk menata ya Bu ya, untuk menata, untuk mensejahterakan atau intinya itu apa itu? Membangkitkan sekolah kita itu bagaimana lebih baik maju lagi. Oke. Terus dari semua tadi langkah-langkah dari Bu Kustini yang wow sangat luar biasa sekali Bu itu Bu. Pastinya itu tindakan yang lebih efektif lagi. Kira-kira pastinya nanti akan ada tindakan yang lebih efektif lagi Bu. Apakah sudah ada gambaran itu? Alhamdulillah sudah, karena masing-masing ketika saya membagi tugas ini koordinator siswa baru ya, terus koordinator bagian keuangan itu sesuai bidangnya. Saya lihat kemampuannya ke situ. Jadi
kita berdayakan semua guru itu mampu. Jadi ya tidak bisa bekerja sendiri, mereka juga mencari mitra. Iya, Yang penting pasti. saya sudah menunjuk kamu koordinatornya. Seperti lomba nih Bu Emi. Bu Emi itu juga nggak bisa kalau nggak dibantu guru yang lain. Pastinya. Seperti Bu Ika. Bu Ika jadi bendara, dia pinter nata, ada kodiknya ya, pinter. Itu tapi dia juga perlu teman. Dia nggak mau pegang uangnya, ada guru yang harus pegang uang ya. Terus seperti Mbak Nusratun itu saya beri tugas untuk koordinator siswa baru. Dia harus gimana triknya. Ya saya tidak melepaskan begitu saja. Saya pantau terus apa yang mereka butuhkan. Di samping saran, pendapat, atau mungkin ya sekedar tuh penunjang. Yang menunjang itu apa? Iya. Yang mereka butuhkan apa? Saya harus tahu. Saya nggak bisa terus saya itu bagi tugas terus saya lepas. Nggak bisa. Saya pantau terus. Jadi saya tekankan. Di samping itu setiap waktu saya memberi semangat. Semangat saya begini. Kalau saya di sini, saya tidak mengajar siswa, saya tidak pegang siswa, tapi saya bekerja. Iya. Saya memantau kerja panjenengan. Kalau kan kadang ada yang terus ngelupru, saya kerja kok nggak diperhatikan. Tidak, saya tahu Anda bekerja dan saya tahu kalau Anda tidak bekerja. Seperti itu setiap ada rapat. Jadi mereka tahu. Nah itu gimana? Ya saya mempunyai apa ya? Caranya nanti ada seperti semacam penghargaan. Sudah saya Ribet ya. ya ada ribet juga. Sudah saya sampaikan. Saya begini, saya nggak omong kosong. Saya buktikan. Kalau memang, oh Bu ini butuh ini, saya selalu mendahulukan yang harus saya dahulukan. Yang saya prioritaskan apa? Kalau kayak kemarin ya Bu Emma, maaf ada hujan banyak ya. Iya. Saya banjir. Apa yang saya lakukan? Dari bendara Bu nggak ada dana, kita nggak bisa gini. Oke, bagaimana caranya? Saya harus meskipun mereka keberatan ya, saya paksa. Nanti ketika ini ada uang ini Bu, tapi saya ya oke, kita cari untuk batur nggih. Saya dulu terus terang ini agak curhat ya Bu Iya, Emma. iya. Ketika saya jadi guru, ada halaman sekolah saya banjir, saya nggak pernah mikir. Malah saya udah buat video, ada itu itik dan sebagainya, ada anak main-main itu saya buat video, saya nggak mikir. Tapi ketika saya sudah menjabat kepala sekolah, saya masuk halaman saya banjir, saya sudah mau menangis. Ya saya sudah mau menangis, ini bagaimana? Saya berusaha mencari bantuan ya. Pertama saya cari bantuan. Ketika saya menghadapi seperti itu, cari bantuan ke sana-sana, saya mencari informasi bagaimana saya mendapatkan bantuan. Katakanlah bantuan aspirasi yang saya butuhkan ya. Ini tahun 2003 tutup, tahun 2004 untuk pemilu. Berarti 2023 dan 2024 tidak ada. Adanya 25. Aduh, 2 tahun saya menunggu sementara guru siswa saya kalau mau masuk kelas harus dibopong, harus lepas sepatu, tidak bisa dibiarkan setiap hari seperti ini. Ya saya berusaha mencari dana kalangan yang ya ibaratnya ya bagaimana, tapi meskipun begitu saya nggak ngawur nggih, mau semaunya sendiri enggak, saya koordinasi dengan guru-guru sampai mereka ikhlas mau menerima, tidak saya paksa-paksa. Jadi kalau ada apa-apa nanti bukan kehendak saya, jadi kita musyawarah. Iya, semua enak. Jadi nggak ada pemaksaan. Saya juga mengingat dananya begitu ya saya jalankan, tapi saya prioritaskan ini dulu. Contohnya gendeng bocor, nggak bisa dong itu lama-lama. Nah, gendeng bocor karena hujan, saya nggak bisa lama-lama. Harus semua seperti itu. Ya, seperti itu. Becek harus jangan becek. Bagus sekali Bu, bagus sekali itu tadi tindakan yang lebih efektif lagi dari Bu Kustini. Selain tadi memang harus katakanlah untuk membagi apa itu tugas dengan adil, sehingga pastinya nanti kan tidak akan ada terjadi kesenjangan ya. Itu juga sudah sangat bagus sekali. Terus bagaimana cara tadi berpikir dari Bu Kustini untuk ke apa itu jangka lebih panjangnya ya Bu, dapat di masa yang akan datangnya juga berpihak kepada murid, memikirkan bagaimana mereka biar semangat sekolah, nyaman belajar, gurunya juga nyaman. Itu sangat bagus sekali. Dan juga bagaimana cara Bu Kustini juga untuk
merangkul mereka untuk sebagai kepala sekolah bisa menjadi ibu, juga sebagai bisa menjadi sahabat dan rekan kerja yang baik, itu sangat bagus sekali Bu. Selama Ibu melaksanakan itu, adakah tantangan atau hambatan ketika panjenengan mengambil itu keputusan itu? Banyak sekali. Banyak sekali pastinya. Terutama ya perasaan, emosional dari pihak tapi nek paling murid kelihatannya juga sedikit enggak komplain. Justru itu malah dari rekan-rekan mitra, enggak mitra, sesama kepala sekolah ya. Gimana ya? Ya yang misalnya seperti apa itu mencari murid. Nah, itu kita yo maunya tuh gimana seperti itu. Tapi kalau saya kan sifatnya asal saya tidak menyalahi aturan. Betul. Jadi saya mencari prinsip saya itu, saya tidak memaksa, saya tidak merebut Bu Emma. Yeah. Jadi ada yang mau sekolah di Karangsari 3 monggo, ada yang mau sekolah di Karangsari 1 monggo, tapi yang namanya kita usaha, kita mencari. Kita tetap mencari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, insya Allah nanti kita bantu. Jadi mereka merasa terbantu, saya juga merasa butuh. Jadi saya kira yang penting saya tidak menyalahi aturan dan menyalahi hak seseorang. Itu saja. Jadi saya di sini bekerja benar-benar atas bukan kepentingan saya pribadi, tapi tujuan saya ingin memajukan, ingin mensejahterakan SD yang saya pegang. Jadi semoga prestasinya meningkat. Otomatis kan harus ada sumber dana. Sumber dana harus dibantu dengan jumlah siswa. Ketika jumlah siswa saya itu di bawah minimal, saya otomatis mengejar bagaimana saya bisa menambah, bagaimana saya bisa menarik, saya bisa mempengaruhi. Nah, semoga ini tentu tidak lepas dari usaha dan doa. Ya, nah itu tidak bisa lepas dari dalam tubuh keluarga SD saya. Otomatis persatuan, kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, toleransi sesama masyarakat, dan gotong royong, motivasinya harus tinggi banget. Iya, saya sampai harus bisa mengalahkan keinginan saya sendiri untuk memotivasi mereka. Saya tidak boleh seperti ini, tidak apa-apa. Nah, ternyata setelah 6 bulan ini sudah ada perubahan. Yang saya pasti itu ya itu guru-gurunya sudah mulai greget dan sebagainya, kerjasamanya, semangatnya sudah ada. Kemudian nanti saya di masyarakat juga menata diri biar mereka lebih tertarik untuk mencekolahkan anak-anak di sini. Tantangannya banyak Bu Emi. Iya, tapi saya itu sudah ada itu dari TK ke sini, dari Karangsari 3, tapi saya dengan bijaksana, dengan sewu, saya seperti ini ya. Yang penting saya maunya enggak permusuhan, saya maunya damai, saya juga enggak mau membuat konflik. Jadi saya berusaha untuk ibaratnya mengalah dengan menyatakan bahwa saya itu prinsip saya seperti ini. Semoga mereka berkenan. Dengan sifat saya seperti itu, semoga mereka berkenan. Jadi tidak menyakiti gitu loh. Jadi kerja itu enak Bu. Iya, bagus sekali Bu. Dalam pengambilan keputusan itu, apakah Ibu itu membutuhkan waktu yang membutuhkan waktu tertentu atau tidak? Otomatis atau langsung TK aku harus gini gitu. Iya, gini, memang betul sekali Bu Emma. Pertanyaannya itu pertanyaan yang benar-benar saya alami ya. Saya maunya begini, saya maunya cepet, saya maunya harus, saya maunya lekas begini-begini. Saya mau, kan itu di otak semuanya. Saya nggak bisa dong kalau seperti itu saya egois. Saya harus menyesuaikan dengan kemampuan SD. Saya harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Itu semua sudah saya target. Jadi gini Bu Emma, jadi step itu ada 1 tahun pertama nanti ya. Saya sudah jalan 6 bulan ya. Insya Allah nanti tahun ajaran baru itu saya anggap saya tahun pertama
sudah saya rintis. Jadi insya Allah tahun pertama saya sudah ya memang saya target, dan target itu saya berusaha mengejar memang. Tapi insya Allah ya semoga doanya Bu Emma juga, Amin. apa yang ada di otak saya, apa yang Bisa saya rencanakan terlaksana. bisa terlaksana. Amin. Gitu. Berarti Ya, intinya ya. itu ketika dalam pengambilan keputusan ini pastinya itu kan membutuhkan waktu. Iya, yang Di mana target, ya. target ya tahapan-tahapan itu ya Bu. Tahapan, Oke, baik. Tapi saya dengan prioritas yang mana dulu gitu, ada prioritas yang saya tangani dulu gitu. Dalam pengambilan keputusan itu apakah ada seseorang yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang ibu buat itu? Insya Allah dari saya sendiri. Kalau masukan pendapat itu oke. Oke, Tapi pasti. saya semua yang melakukan saya. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat mereka, saya diam. Saya tampung dulu. Berarti tanpa ada Iya. paksaan. Contohnya tanpa enggak ada, ya? enggak. Itu saya bekerja saya sendiri Iya. dengan power saya, dengan apa yang saya miliki. Jadi misalnya ada masukan. Ketika banjir, ada yang bilang gini, Mbak ini Bu, ini harus carikan aliran. Saya berhenti dulu. Di sini itu rendah. Kalau saya mengalirkan ke sana, bukan air saya yang keluar, tapi air luar yang masuk. Masuk. Nah, Iya, ternyata betul betul. sekali. Jadi apa yang pendapat mereka? Kita lagi memang. Oh, enggak langsung saya Iya. kerja, enggak, Iya. enggak. Terus ketika banjir, saya cari, saya keliling, Bu Emma, saya keliling. Ini mana yang membuat ini nggak bisa mengalir? Ternyata benar di sana itu ada. Saya cari lubang-lubang, gurunya mengajar semua, saya cari lubang-lubang. Ternyata benar di situ tertutup galon yang penuh dengan air. Otomatis air nggak bisa jalan dong, mampet semua sini nggak bisa sampai mau masuk. Nah, wah ini nggak seperti biasa. Ya sudah ketemu akhirnya airnya mengalir. Jadi saya kalau punya mereka bilang begini kok bukan nggak sesuai dengan Budaya saya. tidak sesuai. Iya, karena saya percaya diri, saya bisa. Kenapa saya harus mengikuti kata orang kalau itu tidak sesuai gitu. Jadi misalnya ya bagus aja saja kalau kemarin Bu harus gini, bukan berarti saya nggak menerima pendapat dari guru, nggak bisa saya, nggak bisa. Saya tetap menerima masukan mereka. Bagaimana Bu kalau saya seperti ini? Mereka berpendapat, mereka berusaha. Itu kan kita manusia biasa ya, kadang kita oh maaf ya saya lupa. Ya kadang kemarin itu Nina tahu sendiri Bu Emi itu dapat tugas buat soal. Iya. Nah itu saya lupa itu. Nah seperti itulah sekarang saya sudah dapat informasi ya. Ketika saya itu sudah lupa, saya belum tahu, saya tanya, saya minta mereka mengingatkan karena saya juga manusia biasa, banyak yang saya pikir, banyak yang saya kerjakan, jadi ini terlewat. Jadi ya alhamdulillah karena mereka sudah bisa saya saya sudah bisa saya nggak begitu menguasai, maksudnya saya tahu mereka itu Mengetahui iya karakternya. karakternya sudah saya pegang sehingga mereka nggak segan-segan kalau saya gini bun begini Oke. Jadi saya nggak pernah memaksakan yang mereka suka, jadi mereka akhirnya senang konsultasi, senang beri masukan, jadi seperti itu ya. Karena kalau saya memaksakan kehendak saya sendiri pasti Itu juga namanya efektif egois, ya. iya Iya. sama egois saya nggak efektif, saya nggak bisa jago sana saya nggak bisa bekerja sama. Baik sekali Bu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini pastinya Kita Ibu butuh orang lain. Iya. Iya, Meskipun masukan. nanti kita Keputusannya pada saya. keputusan Iya. ada diri sendiri, Iya. tapi kita juga harus membutuhkan membutuhkan orang lain. Baik. Dari tadi kita berbincang-bincang. Kita emosian banget ya. Dari tadi kita berbincang-bincang ya Bu. Pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil setelah Bu Kustini mengambil keputusan itu Bu? Adakah pembelajaran-pembelajaran yang menjadikan nanti intinya menjadikan motivasi ya Bu ya? Jangan menjadikan kalau proan gitu. Belum Bu Emma, ini saya masih semangatnya tahun pertama. Semoga terus karena yang saya bangun itu enggak dengan emosi. Oke. Jadi saya pelan-pelan tapi pasti saya kerja karena memang kan banyak yang membantu ya. Saya benar-benar mengefektifkan mereka. Jadi jangan sampai seperti itu Mbak Nora sebagai Dapodik ya. Saya maksimalkan.
data harus seperti ini. Jangan buat sendiri-sendiri karena kita kerja di lembaga. Oke. Jangan egois. Kerjasama ya. Ini ada petugas. Kalau nanti ada apa-apa, mesti jenengan konsultasi sama Dapodi. Terus ini dimaksimalkan. Kalau ada apa-apanya karena mereka masih data, Anda harus tahu sendiri. Saya seperti itu. Jadi mereka merasa diperhatikan, mereka merasa disejahterakan, jadi mereka merasa dimanusiakan. Jadi nggak ada yang istilahnya ya, kemarin juga mungkin agak ini ya. Terus saya perjelas, saya semua nggak ada saya. Oh itu saya sama kan pasti gitu. Nggak ada. Akhirnya mereka tahu alur pikiran saya, cara kerja saya mereka tahu. Nah akhirnya, ya namanya orang punya pasti salah, iya. punya kurang, dibilangnya sama nggak apa-apa. Intinya Bu Emma harus sabar dan bisa mengendalikan emosi. Ya, terus kita bekerja harus mengingat tenang. Jangan egois, jangan merasa aku sebagai kepala harus kamu dekati, sementara saya nggak mau mendekat. Jadi timbal balik. Baik sekali Bu. Orang tua kita sebagai orang tua ya Bu, ya intinya ya Bu. Jadi banyak kita dapat pembelajaran itu juga. Pembelajaran itu juga kita mengayomi mereka. Bagaimana cara kita mendidik mereka. Kok Dan sampai dapat muridnya sedikit itu apa? pastikan ada ya Bu, ada. Apa toh ini penyebabnya itu pasti Betul Bu Emma, sekali. Jadi memang memerlukan pembenahan dari sumber daya manusia itu di dalam ya. lingkungan Pokoknya itu karena sendiri, apa? ya. Kita bekerja itu yang dihadapi anak. Oh. Anak berarti manusia. Kita berhadapan dengan anak itu jangan dianggap sepele. Itu berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan betul akal. Ya itu yang harus kita pahami karena kita tidak bekerja hanya mengejar. Nah, jadikanlah sekolah ini itu sebagai apa ya Bu, rumah. Dan juga nanti bagaimana kita akan mendidik anaknya itu kita jadikan mereka anak, kita jadikan mereka sahabat. Ya itu pasti akan lebih menarik. Kita saling membutuhkan. Iya. Baiklah Bu Kustini, itu tadi gambaran apa keputusan Bu Kustini yang bisa diambil ya? Bisa sekali Bu. Saya bisa mengambil dari perbincangan kita pada pagi hari ini. Bu Kustini memang sebagai leader yang baru tapi menggebu-gebu untuk melakukan perubahan-perubahan. Itu sangat bagus sekali. Tapi nanti ketika dalam Bu Kustini pengambilan keputusan yang akan Bu Kustini buat, usahakan ya Bu ya untuk nilai-nilai kebajikan itu tetap diutamakan. Itu nanti akan memberikan perubahan yang efektif sekali, yang pasti nanti kedepannya juga akan lancar sebagaimana program yang akan Bu Kustini laksanakan. Baik Bu Kustini, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang Bu Kustini harapkan itu semua menjadi terwujud ya Bu ya. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Bu Kustini. Sama ya Bu Emma, semoga dengan wawancara ini Bu Emma lebih sukses, lebih bisa mengambil pelajaran yang bagus. Bisa pembelajaran saya menjadi inilah manfaatnya pembelajaran bagi Bu Emma. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Kustini. Maaf ya kalau tadi ada wawancaranya yang kurang pas. Saya mohon maaf, mungkin terlalu. Sudah sangat bagus sekali itu, sudah sangat bagus sekali. Oke, semoga semuanya menginspirasi saya juga, dan nanti mungkin sekitar nanti ya Bu, setelah tahun ajaran baru yang seperti tadi yang Bu Kustini bilang ya, mungkin saya bisa kesini lagi untuk melihat perubahan-perubahan apa yang nanti semoga sudah berjalan ya. Semoga karena kita juga manusia biasa, kita berusaha sebaik-baiknya. Baik Bu Kustini, terima kasih banyak atas waktunya yang telah mengganggu waktunya dengan sedikit ya. Oke, terima kasih banyak. Saya mau pamitan dulu Bu untuk melaksanakan tugasnya. Monggo, tidak akan semoga sukses ya Mbak. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Ibu.
Bagaimana Bu kabarnya Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf Ibu, Ya. di sini saya mengganggu. Ibu mau minta waktu luangnya sedikit, di mana saya ingin berbincang sedikit Bu ini Bu. Tentang bagaimana sih cara-caranya Bu Yubeda selaku sebagai kepala sekolah dalam nantinya mengambil keputusan yang pastinya tidak meninggalkan yang namanya nilai-nilai kebajikan, seperti halnya budaya-budaya positif yang harus diterapkan gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu Yubeda? Jangan tegang-tegang seperti itu Bu. Oke, baik Bu, kita bisa mulai ya Bu ya. Oke Bu. Baiklah Bu Yubeda, selama ini Bu Yubeda menjabat sebagai kepala sekolah yang sudah lumayan ya Bu, sudah relatif lama. Katanya udah mau pensiun ya Bu ya? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, alhamdulillah sudah lulus itu Bu. Apakah selama Ibu menjabat itu ada permasalahan yang menimbulkan dilema lah, problem dilema yang ada pada diri Ibu? Kalau ada itu misalnya contohnya apa? Mungkin Ibu bisa menggambarkan. Kalau yang namanya problem masalah di sekolah itu pasti ada. Orang hidup itu pasti ada masalah. Tidak di rumah, tidak di masyarakat, tidak di kantor, tidak di sekolah. Itu pasti ada masalah. Apalagi di sekolah itu menyangkut murid, wali murid, guru, penjaga, bahkan tenaga TU. Nah, ini semakin banyak komunitas, maka semakin banyak masalah yang timbul. Nah, masalah-masalah ini itu pasti ada. Kalau disebutkan banyak sekali. Nah, Bu Emma minta Yang spesifiknya Oh, yang sekiranya apa sih mungkin yang menjadi ganjalan ya Bu ya ini ya? Apa sih yang menjadi ada dalam benak kok permasalahannya seperti ini, apa ya? ganjalan itu juga spesifik, itu juga tidak hanya satu, ada beberapa. Ada beberapa. Cuman ini saya tunjukkan satu Yang saja. menonjol ya. Ya yang menonjol ya lebih dari satu. Oh iya. Yang paling dekat saja lah. Iya, iya, iya. Nah, yang paling dekat saja. Gini, untuk permasalahan itu misalnya masalah penerapan kedisiplinan di sekolah ini. Di satu sisi, saya sebagai orang yang dituakan di sini kepingin mengondisikan sekolahan ini bisa disiplin waktu, disiplin disiplin buku, itu semuanya mau saya kondisikan seperti itu. Namun banyak kendala yang kami alami. Nah, kendala-kendala itu contohnya begini. Masalah disiplin waktu terhadap siswa. Kami sudah membuat peraturan mengenai kedisiplinan. Kami sudah memberikan penjelasan-penjelasan, pembiasaan-pembiasaan. Namun di sana sini masih banyak kekurangan. Yang kurang disiplin. Sifatnya, misalnya contoh ke anak. Anak kami di sini orang tuanya sebagian besar pekerja pabrik dan bapak ibunya sama-sama kerja. Nah, yang kebetulan dua-duanya kerja pabrik atau ada yang kerja pabrik yang satu dagang dan sebagainya, ini kelihatannya sangat mempengaruhi terhadap kedisiplinan siswa. Iya. Contoh, kedisiplinan masalah kedatangan, pakaian, terus terhadap guru itu pengerjaan PR, Tugas-tugas ya. Ya. Nah ini kami sudah berkali-kali mengupayakan, sudah secara berangsur-angsur sudah membaik. Yang semula banyak anak yang kurang disiplin, kami gencar terus untuk memperbaiki, ya sudah ada perubahan. Cuman masih ada beberapa anak, dan anak itu tetap kelihatannya sampai saat ini belum ada perkembangan perbaikan. Setelah kami telusuri,
ternyata dua-duanya orang tua ini pekerja pabrik, yang mana pagi-pagi harus berangkat, malam baru pulang. Yang satunya juga begitu, kadang-kadang kalau shift pagi juga begitu, kalau shift, ya jadi anak ini sendirian di rumah. Anak ini sendirian di rumah, hanya ditinggalin uang. Nah, suruh ini nanti untuk uang saku di sekolahan plus sarapan. Anak itu tidak jajan makanan yang sehat, tapi makanan yang kesukaannya dia. Nah, ini untuk kedisiplinan makanan juga kami tekankan, tapi gimana? Kondisi anak ini hanya diberi uang untuk jajan. Terus nanti makan siang, ya suruh jajan. Sampai nanti makan. Termasuk juga dalam pengerjaan tugas, termasuk juga dalam kedatangannya, karena dia tidak ada yang bangunin, akhirnya dia kesiangan. Pakaiannya juga kan tidak disiapkan. Sekarang anak kelas 3, anak kelas 2, sampai anak kelas 4 lah, itu anak kan kebanyakan belum bisa mandiri. Nah, ini akhirnya ini masalah kedisiplinan untuk siswa belum bisa memenuhi. Berarti intinya itu kurangnya perhatian orang tua sehingga menimbulkan permasalahan kedisiplinan anak begitu ya Bu ya. Baik Bu, ketika Bu Yubaidah ini sebagai kepala sekolah nih, pastinya ketika pengambilan keputusan itu apa cara pengambilan keputusan Ibu yang tepat sekali itu seperti apa Bu? Untuk mengatasi masalah itu, masalah kedisiplinan. Tadi murid juga, guru juga begitu. Iya, berarti dari lingkup semuanya ya Bu ya. Oke, untuk guru ASN, PNS, karena sekarang sudah ada Finger, tidak masalah. Bisa kita. Kami yang masalahkan itu yang masih honorer. Saya memaklumi, honorer itu honornya kan sedikit. Dia punya keluarga, punya anak, punya istri, harus mencari tambahan. Nah, cari tambahan itu bermacam-macam, ada yang kerja mau akhirnya bayarnya kesiangan, padahal dia tak suruh pegang kelas, anaknya kan otomatis kan tidak ada ya namanya kepala sekolah yang masuk. Ya kalau kepala sekolah pas lomba kan dia ada anak kecil-kecil itu kan kalau tidak ditungguin, kemudian nanti pas pulang sebelum waktunya dia pulang dengan kecil, punya urusan keluarga ini untuk bagaimana cara Ibu menyikapinya? Kemudian saya menyikapinya begitu. Untuk siswa, kami sering mengadakan koordinasi dengan guru untuk selalu penekanan kedisiplinan melalui pembiasaan. Alhamdulillah, yang dulu banyak yang agak-agak kurang disiplin, sekarang sudah ada beberapa. Ya cuma ada beberapa anak yang ternyata kendalanya tadi. Sudah dicari, sudah ditelusuri kami sudah menelusuri, ternyata anak ini di rumah tuh tanpa siapa-siapa. Kalau yang masih ada neneknya masih terkendali, masih terarah, mungkin bahkan sedisiplin. Tapi yang tidak punya siapa-siapa, orang tuanya saja dua sudah pergi, ini anak tidak ada perhatian sama sekali. Nah, itu. Jadi kami koordinasi dengan teman-teman untuk mengadakan pendekatan kepada siswa, kepada wali murid, melaksanakan pembiasaan untuk menuju kedisiplinan. Begitu juga dengan guru yang tadinya kurang disiplin. Saya sering mengadakan pembinaan secara keseluruhan, rapat pembinaan guru secara keseluruhan, guru semuanya. Kemudian juga pembinaan personal. Pembinaan personal itu orangnya saya panggil. Itu upaya saya untuk menegakkan baik Bu, itu sudah sangat bagus sekali dalam tadi langkah-langkah tindakan atau strategi tadi yang Bu Yubaidah utarakan. Dari tindakan-tindakan yang sudah Bu Yubaidah tadi utarakan, apakah akan ada tindakan yang lebih efektif untuk masalah kedisiplinan permasalahan ini ya Bu ya? Ya, untuk tindakan yang lebih efektif ya tadi dengan termasuk memberikan sanksi. Tegas ya, begitu ya. Memberikan sanksi. Nah, kalau pada guru, mestinya guru itu kan orang dewasa. Begitu ditegur, diberi pembinaan keseluruhan,
dikasih pembinaan persona, itu masih seperti itu. Sampai saya pernah membuat pernyataan, tak suruh membuat pernyataan. Nah, pernyataan itu untuk senjata saya kalau dia tidak sesuai. Tapi yang namanya manusia itu ya kadang-kadang saya tarik ulur. Ada rasa Saya kasihan ya, kadang tegas, saya gunakan ketegasan. Kadang-kadang saya juga rasa manusiawi. Tapi saya tidak terlalu memaklumi, karena sifat terlalu memaklumi itu nanti dampaknya kurang baik. Nah, jadi kadang-kadang tegas, kadang-kadang bisa mengerti. Gitu ya Bu ya. Oh, itu juga sudah suatu tindakan yang bagus juga ya. Tapi kita memang pastinya kita menerapkanlah nilai-nilai kebajikan itu, di mana kita memang dalam suatu lingkup sekolah ya Bu ya, dalam suatu lingkup sekolah di mana Ibu sebagai pemimpin sekolah ya, ini Ibu juga memang membutuhkan yang namanya kerjasama dengan rekan-rekan juga, kemitraan yang harmonis nanti akan membuat sekolah yang dipimpin Ibu ini menjadi lebih baik lagi. Oke, selama Bu Yubedah ini ketika mengambil keputusan itu, apakah ada sebuah tantangan atau hambatan itu Bu? Tantangan itu pasti. Tantangannya mungkin saya di belakang saya guru-guru mungkin apa itu namanya rasanya kok jadi ya itu. Nah itu saya memaklumi karena saya sebelum jadi kepala sekolah juga pernah jadi guru. Guru kan ngerasa di kepala sekolah itu biasa. Contoh, kepala sekolah datang sering terlambat, ya diomong. Kepala sekolah rajin disiplin, ya diomong. Gitulah yang namanya manusia. Tapi untuk omongan-omongan seperti itu saya abaikan aja. Pokoknya itu, misalnya saya mendengar, saya tahu, saya dirasani begini-begini, ini untuk perbaikan saya ke depan. Gitu. Jadi tantangan biasa, mungkin ada teman yang kurang suka. Nah, kurang suka. Ada orang yang dibina mengatakan terima kasih karena merasa dia kurang, terus dikasih tahu. Tapi banyak juga yang sakit hati. Padahal dia salah, dia kurang benar, tapi ditunjukkan kesalahannya ya belum bisa menerima. Nah, itulah manusia. Tapi seperti itu bagi saya biasa. Seorang pimpinan itu diibaratkan seperti laut. Laut itu tempat muara beberapa sungai. Ada teman yang bilang begini, oke, bilang begini, oke, seperti ini. Nah ini, jadi masukan untuk dalam bahasa Jawa itu kudunya jebar segaren. Itu yang kami terapkan. Jadi saya berusaha sabar lah, sabar. Terus pokoknya sabar dan ikhlas. Terus umpamanya ada wali murid yang seperti ini, ada guru yang seperti ini, oke, tantangan saya. Semoga ke depan saya menjadi semakin kuat. Hambatannya apa Bu ketika pas ini kita contohkan aja penerapan kedisiplinan yang untuk anak-anak dulu. Itu dari hambatan dari lingkungan sekitar, apakah ketika Bu Yubedah itu mengambil keputusan, apakah ada yang bagaimana gitu Bu? Untuk kedisiplinan siswa tidak ada, oke saja. Orang tua merasa terima kasih. Kalau orang tua yang tadi ada kesadaran diri ya Bu. Iya. Tadi kalau orang tua yang kondisinya seperti itu juga minta maaf. Saya juga memaklumi karena kondisi seperti itu. Tapi kan meskipun memaklumi kan kita juga perlu tetap membiasakan anak biar dia disiplin. Betul sekali Bu. Jadi masyarakat sekitar wali murid itu menyambut baik dengan kedisiplinan yang kami terapkan. Berarti mereka itu sudah punya kesadaran diri, di mana memang kita juga harus mengingat tugas kita juga Bu. Kita itu sebagai pendidik ya Bu ya, pendidik itu memang kita harus menuntun mereka, mengajak mereka ke arah yang lebih baik. Jadi itu memang sudah kewajiban kita Bu. Baik sekali Bu.
Dalam pengambilan keputusan yang ibu buat itu, apakah ada waktu tertentu atau tidak? Dalam mengambil keputusan, Ah. kami tetap memerlukan waktu. Tetap memerlukan. Kami harus mempertimbangkan, memikirkan kalau saya nanti mengambil keputusan seperti ini, dampaknya apa? Kelebihan dan kekurangannya apa? Itu harus kita pikirkan. Besok kalau Bu Emma jadi kepala sekolah, ternyata benar Bu Tarmisih yang dulu di sini, guru agama, Iya. itu dulu kan menjadi kepala sekolah di SD Kalikondang. Kebetulan kepala sekolah saya. Nah, pada waktu saya di sini ditugaskan sebagai kepala sekolah, beliau jadi guru agama di sini. Beliau pernah bilang pada saya, ini saya ingat-ingat sampai orang namanya. Beliau kepada saya sudah terbiasa memanggil saya Dik, jenengan kita nek engko ngrasake dadi kepala sekolah. Pikirannya itu ora tahu lereng. Di rumah itu sing dipikirke sekolahan, aku sesuk meh ngopo. Di tempat kegiatan apa sesuk ki sekolah ki aku ora ngopo. Apalagi kalau kita merencanakan rapat, besok pagi rapat. Yang mau saya sampaikan kawan-kawan apa saja itu pasti. Nah ini, jadi makanya saya sebelum menyampaikan keputusan di forum rapat, saya berpikir, kemudian kadang-kadang pikiran itu saya musyawarahkan kepada teman senior, salah satu guru yang senior. Kadang saya minta pertimbangan. Iya. Nah, terus mungkin teman senior ini yang lebih lama di sini yang tahu kondisi masyarakat sini. Nah, kalau beliau mengatakan Bu, jangan Bu ini gini, saya tidak berani karena saya memang percaya dengan orang tersebut karena dia sudah 20 tahun di sini. Karena kita menghadapi masalah. Iya. Jadi jangan sampai saya itu memutuskan sesuatu menjadi Bumerang. bumerang bagi saya. Di satu sisi saya ingin baik, tapi keputusan itu ternyata tidak bisa diterima masyarakat kan. Saya malah Jadi dalam pengambilan keputusan yang akan Bu Yubeda ambil itu pasti melalui step Iya, ya, betul. dengan pertimbangan pemikiran, kemudian musyawarah dengan Oke. teman yang sudah senior di sini, yang sudah lama di sini. pastinya untuk mencari Iya, yang terbaik. iya, Baik, Bu. betul. Ketika Bu Yubeda dalam mengambil keputusan itu, apakah ada yang terlibat dalam pas waktu Bu Yubeda itu mengambil keputusan itu? Tadi kalau pas ngambil keputusan, misalnya keputusan yang saya buat itu kami limpahkan pada forum rapat, gitu. Kalau saya rapat itu kan selalu membuka, bebas berpendapat. Makanya kalau misalnya saya mengutarakan sesuatu kira-kira kurang pas, ya ada teman yang mengusulkan sebaiknya begini Bu. Tapi kalau setelah dipikirkan kembali usulan itu kira-kira kurang pas diterapkan di sini, ya tidak dipakai. Tapi sebelum keputusan itu saya utarakan, ya. Tadi sudah saya melibatkan satu guru yang sudah lama di sini. Tapi untuk pas saya mengutarakan keputusan itu biasanya tidak ada yang. Iya pasti ya Bu, itu Bisa kepala menerima sekolah semua. kan yang berhak untuk Iya, mengambil betul. keputusan Iya. meskipun harus membutuhkan Iya. masukan dari yang lain. Nah, jadi dalam sekolah ini sudah lah ya Bu ya, sudah menerapkan yang namanya program budaya positif, Iya, di betul. mana kerjasama, Iya. kolaborasi, Iya. kemitraan Iya. sudah diterapkan Iya. dengan baik. Betul. Baik sekali Bu. Dari berbincang-bincang kita pada pagi hari ini Bu, kira-kira pembelajaran apa yang Bu Yubeda bisa ambil dalam mengambil keputusan yang Bu Yubeda tadi ambil? Dari kondisi ini, pembelajaran yang dapat kami ambil adalah bahwa kalau kita mau memutuskan sesuatu, Iya. kalau kita mau membuat suatu keputusan yang mana keputusan itu menyangkut kepentingan orang banyak, apalagi untuk lembaga Iya. seperti sekolah, itu kan kaitannya dengan pemerintah, dengan masyarakat. Banyak sekali yang terkait di situ.
maka kita harus hati-hati, harus berpikir panjang, kemudian harus banyak pertimbangan, harus melibatkan masukan. Nah, nanti setelah dari beberapa arah itu kami baru bisa memutuskan yang terbaik untuk semuanya, untuk siswa, untuk wali murid, untuk guru itu sendiri, untuk sekolah sendiri, untuk lingkungan juga. Itu yang langkah-langkah sebelum saya memutuskan. Baik sekali Bu Yubeda, dari pembelajaran yang diambil ketika nantinya Bu Yubeda mengambil keputusan itu sudah sangat bagus sekali. Semoga nantinya itu merupakan juga suatu program ya Bu ya. Nah, kedisiplinan, baik kedisiplinan waktu untuk rekan-rekan maupun anak didik, semoga ya nanti kedepannya bisa terwujud dan bisa berjalan dengan apa yang Bu Yubeda inginkan. Semoga program-programnya yang ada di sekolah ini semakin baik lagi dan lebih baik lagi dengan adanya motivasi ya Bu ya, dengan adanya motivasi dari Bu Yubeda sebagai pimpinan yang nanti menggerakkan anak buahnya, juga anak buahnya nanti bisa untuk mendisiplinkan atau menerapkan kedisiplinan itu kepada anak-anak didik mereka. Baiklah Bu Yubeda, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Dan saya terima kasih banyak atas waktu yang sudah Bu Yubeda berikan pada saya untuk melaksanakan kegiatan ini ya Bu ya. Adakah kira-kiranya nanti harapan-harapan apa yang akan Bu Yubeda setelah kita berbincang seperti ini Bu ke depannya? Harapan saya, maksudnya harapan untuk SD? Ya. Harapan saya itu di sini sudah 9 tahun jalan. Kalau mungkin nanti pemerintah menghendaki saya sampai pensiun di sini, saya itu kepingin, walaupun tidak sampai pensiun, ya yang saya alami ini, saya itu kepingin bekerja sesuai dengan aturan. Menurut bapak saya dulu, itu kalau berjalan sesuai dengan jalurnya, tidak usah banyak murah-murah. Nah itu menurut bapak saya. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, insya Allah nanti aman. Hasil yang kita terima juga barokah. Barokah itu kalau diberikan kepada anak, pada cucu itu semuanya aman. Nah, harapan saya ke depan untuk SD ini, setelah saya pindah dari sini, semoga SD menjadi semakin baik dari fisiknya, dari SDM, dari siswanya, dari semuanya yang setiap hari saya inginkan itu sekolahan ke depan menjadi semakin baik, sehingga apa yang kami lakukan di sini itu ada hasilnya. Baik sekali Bu, berarti saya ambil ya Bu ya, ini ya saya petik. Dengan kita berjalan dengan lurus, dengan benar, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dengan harapan-harapan, dengan motivasi yang pastinya timbul dari diri sendiri, dengan kerjasama di lingkungan sekitar, baik maupun di masyarakat maupun rekan, akan memberikan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih Bu Yubeda, waktu yang sudah diberikan pada saya cukupi ya Bu ya. Saya mau melanjutkan tugas lagi, kegiatan-kegiatan yang lain lagi. Terima kasih sudah mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih. Pimpinan, entah itu pimpinan di mana saja. Contoh kepala sekolah saya. Kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Iya, pasti tanpa kerjasama dengan para guru, wali murid, komite. Nah, ini harus bisa sinergi. Bisa sinergi. Nah, bagaimana supaya ini terjadi? Ya makanya kepala sekolah harus intens dalam koordinasi. Mungkin kalau ke usaha harus membentuk hubungan yang harmonis, komunikasi yang
baik, maka kita akan bisa untuk memberikan yang Jadi memberikan suasana kerja yang kondusif. iya, yang Kalau- nyaman, iya, nyaman iya. dan Kalau juga menyenangkan. suasana kerja tidak kondusif, enggak kameraman.